Ingat ya, pelamar P3K 2024 untuk tahap 2 berebut sisa formasi honorer non-database BKN harus cermat. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Para honorer non-database BKN dan lulusan pendidikan profesi guru harus cermat melakukan pendaftaran P3K 2024 tahap 2. Pasalnya, para pelamar P3K 2024 tahap 2 juga memperebutkan formasi yang disediakan di seleksi tahap 1. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, pengumuman hasil kelulusan seleksi P3K 2024 tahap 1 dilakukan pada 24 sampai dengan 31 Desember 2024. Sementara masa pendaftaran P3K 2024 tahap 2 ialah 17 November hingga 31 Desember 2024. Jadi, para pelamar P3K 2024 tahap 2 baru bisa melihat jumlah real formasi yang akan diperebutkan setelah ada pengumuman kelulusan tahap 1. Bisa dibilang pelamar P3K tahap 2 berebut sisa formasi tahap 1. Namun, untuk bisa mengetahui perkiraan sisa jumlah formasi, tidak harus menunggu pengumuman kelulusan tahap 1. Untuk bisa mengetahui perkiraan jumlah sisa formasi, bisa dilihat berapa jumlah pelamar di masing-masing formasi P3K 2024 tahap 1 yang lulus tahap seleksi administrasi alias dinyatakan memenuhi syarat ataupun MS. Jadi untuk jumlah formasi P3K 2024 tahap 1 dikurangi pelamar MS, itulah perkiraan kasar jumlah formasi yang akan diperebutkan para honorer non-database BKN dan lulusan PPG pada seleksi P3K tahap 2. Jadi Bapak Ibu silahkan mendownload hasil administrasi ataupun seleksi administrasi di tahap 1. Ada di SSCSN, silahkan di-download dan silahkan dilihat, karena untuk tahap 1 itu tidak memiliki passing grade ya Bapak Ibu, langsung peringkingan otomatis jikalau memang mereka misalnya ada 100 formasi untuk guru, 100 formasi, dan untuk yang terdata di database otomatis mereka harus perankingan. Lihat apakah memang yang melamar di formasi tersebut itu ada 100 orang. Nah, jikalau memang lebih, misalnya 105, berarti untuk tahap 2 itu tidak ada peluang, dikarenakan memang mereka akan masuk di 100 formasi ini, dan juga ada yang tersisa 5 orang yang akan tidak lulus seperti itu. Jadi silahkan melihat pengumuman di SSCSN, di-download apakah ataupun kalau misalnya tidak ada di SSCSN, silahkan melihat di BKPSDM, akun BKPSDM-nya masing-masing. Seperti dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, NTB Taufik Priyono di Mataram, diketahui formasi P3K 2024 tahap 1 Kota Mataram sebanyak 583 kursi. Taufik menargetkan jumlah pendaftar seleksi P3K 2024 tahap 2 mencapai sekitar 1.500 orang, dengan jumlah formasi yang akan diperebutkan 583 kursi. Jumlah formasi tahap 2 itu sama dengan jumlah formasi pada pendaftaran seleksi P3K tahap pertama. Nah, ini Taufik menyebutkan sisa honorer K2 dan honorer database BKN yang melamar P3K tahap 1 di Kota Mataram sebanyak 1.881 orang. Sebanyak 583 formasi P3K di Kota Mataram itu meliputi 96 formasi tenaga guru, 87 formasi tenaga kesehatan, dan 400 formasi tenaga teknis. Jadi formasi P3K tahap pertama 583 itu akan diperebutkan juga oleh pelamar pada tahap 2, kata Taufik.
Diketahui pendaftaran P3K 2024 tahap 2 sudah dibuka mulai dari hari Minggu kemarin tanggal 17 dan akan ditutup tanggal 31 Desember 2024. Lowongan P3K 2024 tahap 2 disediakan untuk honorer non-database BKN yakni non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun masa pengabdian. Formasi P3K 2024 tahap 2 juga untuk lulusan pendidikan profesi guru untuk formasi guru di instansi daerah. Untuk formasi guru P3K 2024 tahap 2 yang bisa melamar ialah guru non-ASN yang terdata aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi yang sama paling sedikit 2 tahun ataupun 4 semester secara terus-menerus. Dikutip dari situs resmi Kemendikbud, lulusan PPG adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek RI. Nah, berikut adalah jadwal pendaftaran P3K untuk tahap 2. Yang pertama adalah pengumuman seleksi di tanggal 1 sampai 30 November 2024, pendaftaran di tanggal 17 November sampai 31 Desember masih lama, dan untuk seleksi administrasi tersebut akan diadakan tanggal, ini perkiraannya Bapak Ibu, 16 Desember sampai dengan 3 Februari. Wah, ini sekitar 2 bulan lebih. Pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan tanggal 4 sampai dengan 18 Februari 2025. Masa sangga tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2025 dan juga jawab sangga tanggal 20 sampai 27 Februari 2025. Dan juga pengumuman pasca sangga tanggal 22 sampai 28 Februari tahun depan, penarikan data final 1 sampai dengan 7 Maret 2025, dan juga pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi 8 sampai 23 Maret 2025 dan penjadwalan seleksi kompetensi tanggal 24 Maret sampai dengan 8 April 2025, dan terakhir adalah pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi tanggal 9 sampai dengan 16 April 2025. Jadi Bapak Ibu, walaupun bisa mendaftar di P3K tahap 2, namun bisa dilihat lagi formasi yang mendaftar di tahap 1, karena untuk tahap 1 pengalaman di tahun lalu itu tidak memiliki passing grade. Jadi mereka yang masuk di tahap 1 itu akan ada peringkingan 1 sampai banyaknya yang mendaftar di formasi tersebut. Misalnya ada 200 orang yang mendaftar di formasi tersebut, misalnya guru, dan formasinya itu hanya 98, otomatis untuk tahap 1 itu tidak bisa mendaftar, maksudnya tidak bisa masuk lagi di formasi yang sudah disediakan Pemda, dikarenakan memang di tahap 1 itu sudah mengisi 98 formasi tersebut, karena yang mendaftar itu ada 200, seperti itu.